Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na istishabil hali. Iku ya. Wa ma'na istishabil hali utawi maknane istishabil hal. Nerusno tingkah atau ngelanggengno keadaan, ngelanggengno tingkah. Alladzi yuhtajju, alladzi kang yuhtajju kang den gawe hujjah apa bihi istishab, kama kaya perkara sayati kang bakal teko apa ma. Wa ma'na istishabil asli iku ayyustashaba yen to den terusno atau den langgengno apa al aslu hukum asal, ayil adamu tegese ora ana al asliu kang bangsa asli. Inda adami dalili dalam nalikane ora anane dalil asyar'i kang bangsa syariat. Bi alam yajidhu gambare kelawan yen to ora nemu ing dalil. Bi alam yajidhu gambare kelawan yen to ora nemu ing dalil sapa al mustahid ba'dal bahthi ing dalam sause bahas neliti, ba'dal bahthi ing dalam sause neliti asyadidi kang banget anhu saking dalil. Bi qadri taqati kelawan kadar kemampuan. Bi qadri taqati kelawan kadar kemampuan. Ka alam yajid kaya yen to ora nemu sapa mustahid dalilan ing dalil ala wujubi shaumi rajaba ing atase wajibe poso Rajab. Fa yaqulu nuli ngendika sinten mujtahid, la yajibu ora wajib apa shaumu Rajab, la yajibu ora wajib apa shaumu Rajab bistishabil asli kelawan nerusna hukum asal. Ayil adami tegese ora ana al asli ay bistishabil adam al asli kang bangsa asal. Wa huwa utawi istishabul asli, wa huwa utawi istishabul asli iku hujjatun, iku hujjah jazman kelawan pasti kelawan yakin. Biasanya lafaz jazman itu artinya enggak ada khilaf ya. Kalau apa dimaknai kalau kita jazman pasti artinya enggak ada khilaf secara yakin. Jadi istishab itu adalah meneruskan hukum asal, hukum contoh gini, gampangannya gini. Seorang mustahid tidak menemukan adanya apa? Dalil wajibnya puasa Rajab. Maka berarti hukum puasa Rajab itu enggak wajib. Alasannya apa? Ya karena meneruskan hukum yang sebelumnya. Dulunya enggak ada dalil yang mengatakan apa? Rajab itu wajib puasa. Berarti kalau tidak ditemukan dalil ya udah berarti diteruskan hukumnya, enggak ada kewajiban. Dan mungkin dengan dalil ini mungkin ada beberapa apa? Mustahid yang mengatakan bahwa syar'u man qablana, tahu ya syar'u man qablana? Pernah dengar? Syariat umat sebelum kita. Syariat umat sebelum kita itu selama enggak dinasakh oleh Al-Qur'an itu tetap berlaku menurut beberapa mustahid. Kalau enggak salah itu istihadnya Imam Malik ya. Atau siapa? Alasannya apa? Alasannya kan pada ayat wa katabna yang untuk Bani Israil annan nafsa bin nafsi wa katabna alaihim apa? Itu an nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Ini ayat ini kan mengatakan bahwa kami telah mewajibkan alaihim kepada Bani Israil. Bani Israil itu siapa? Umat sebelum Nabi Muhammad kan.
Annan nafsa bin nafsi. Orang yang membunuh nyawa, menghilangkan nyawa, maka dia wajib dihilangkan nyawa. Terus wal wasin apa? Wal anfa bil anfi. Wal aina bil aini. Orang yang nyolok mata, maka harus diganti dengan mata. Atau yang memotong hidung, maka harus dikisos dengan motong hidung. Itu kan syariat orang sebelum kita, artinya umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi ternyata berlaku dalam syariat Islam. Ketika ada orang yang, ada hadisnya, ketika ada orang yang kayak mematahkan gigi, maka disuruh gigi atau apa, pokoknya ada, kata Nabi disuruh kisos. Nah, para ulama menafsiri bahwa atau mengatakan bahwa sabda Nabi yang menyuruh melaksanakan kisos itu adalah tafsiran dari ayat tersebut. Jadi maka ulama-ulama tersebut mengatakan bahwa syariat sebelum Nabi Muhammad itu juga menjadi syariatnya Nabi Muhammad selama tidak ada nasikh. Ya. Beda kalau sudah ada nasikh. Contoh apa? Syariat zamannya Nabi Daud contohnya, nikah sama 100 perempuan boleh, ya kan? Tapi kan di Al-Qur'an sudah jelas bahwa hanya boleh 4 maksimal, ya kan? Di hadisnya juga banyak hadis yang menyatakan, contoh ada orang kafir masuk Islam, kemudian dia punya istri 10. Kata Nabi, ceraikan 6 dan sisakan 4. Artinya memang pada saat itu tidak dibolehkan untuk menikahi lebih dari 4. Padahal syariat sebelumnya menikah sebelum 4 itu boleh, ya kan? Dan lain-lain. Nanti ada masalah pembahasan nasikh juga ada. Nah ini mungkin karena dari berakatnya dari istisham ini, akhirnya ada ulama yang menyatakan bahwa termasuk masadirut tasyri'. Masadirut tasyri' itu artinya sumber syariat Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i sumber syariat Islam hanya 4 ya. Hanya 4, yaitu Al-Qur'an, hadis, kemudian qiyas sama ijma'. Tapi kalau selain Imam Syafi'i itu macam-macam. Jadi contoh Imam Hanafi itu selain 4 itu ditambah ada namanya istihsan. Istihsan itu menganggap hal baik. Jadi selama kelihatannya baik ya udah bisa. Tapi ini lumayan susah ini istihsan itu. Jadi istihsan itu sebenarnya qiyas, tapi qiyasnya itu khafi, mengambil yang khafi daripada yang jali. Contoh istihsan itu ya, contohnya memperbolehkan akad istisna. Istisna itu artinya pesen barang. Kalau yang di Syafi'i itu kan bolehnya sewa ya. Sewa artinya gini, contoh kalian pengen bikin lemari. Datang ke tukang, terus bawa barang-barang, alat-alatnya bawa, terus tolong bikin lemari yang bentuknya begini dengan sifat macam-macam. Nanti kalau jadi saya bayar segini. Itu kan bisa ijarah atau jual. Tapi kalau alatnya, kayunya dari si tukangnya, itu namanya istisna. Paham? Kalau alatnya itu dari kita, contoh saya mau bikin lemari, alatnya dari saya. Terus bikin lemari itu kan bisa ijarah. Kalau nggak ijarah, jualah. Kalian tahu kan ya? Nah, tapi kalau alatnya dari si tukang, artinya saya cuma datang, saya pesen pesen lemari yang begini, yang kayunya dari ini, seandainya ukurannya segini. Tapi saya nggak punya barang, jadi kamu yang nyediain barang, kamu yang bikin, saya terima jadi.
Ini kalau menurut Syafi'i ya, zohirnya nggak boleh. Enggak. Apalagi nggak langsung dibayar. Kalau Syafi'i itu kan nggak boleh banget ada apa istilah bay'ud daini bid-dain kan. Jadi barang belum ada, itu kan berarti utang. Saya uangnya nggak dikasih, berarti utang juga kan. Berarti kan jual beli utang. Nah, ini nggak boleh. Kalau menurut Syafi'i kayak ijarah, itu kan kalian harus memberikan ra'sul mal di awal, ya nggak? Kalian nyewa mobil, uangnya harus di awal nggak? Hah? Mazhab Syafi'i. Kalian naik angkot, harus bayar di awal. Jadi kalian naik langsung bayar, baru kalian boleh menikmati fasilitas angkot yang bisa apa? Jasa mengantarkan kamu ke tujuan. Jadi istisna tadi ya, istisna juga gitu. Terus ada hal kedua yang dibolehkan oleh istihsan yang nggak boleh oleh kias. Nah kiasnya itu la yajuzu bai'ud daini bid dain. Kalau istisna katakanlah Syafi'i udah kayak nggak boleh. Tapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Kenapa? Istisna, yaitu membuat lemari tanpa saya bawa bahannya. Kenapa? Ya karena itu maslahat gitu. Jadi seakan-akan ya udah alasannya maslahat. Kalau Syafi'i nggak bisa. Selama nggak ada dalil Al-Quran dan hadis dan kiasnya, maka nggak bisa. Ya gak? Atau bay'ud dain bidain. Saya naik bis ke Jakarta dari sini. Itu kalau saya nggak bayar sekarang, saya bayarnya di Jakarta seandainya. Itu kan berarti saya hutang ke pemilik bis kan. Saya hutang karena saya punya tanggungan harus bayar. Si bisnya pun hutang sama aja. Yaitu karena dia punya kewajiban nganterin saya ke Jakarta. Tahu nggak? Jadi tanggungan dia, kewajiban dia untuk mengantarkan saya dari sini ke Jakarta ini dianggap hutang. Karena dia belum nganterin kan. Ketika dari sini. Baru terbayar hutangnya ketika sampai Jakarta. Paham nggak? Jadi jasa, semua jenis jasa itu hutang. Dianggapnya hutang. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, dan itu menurut qiyas ya, karena ada hadisnya, nggak boleh bay'ud daini bid-daini. Maka orang naik bis, naik angkot atau jasa lainnya, atau kalian nyewa apapun, contoh nyewa PS ya, andai itu harus uang di awal. Atau kalian jenis jasa apapun maka harus uangnya di awal. Kalau menurut mazhab Syafi'i atau menurut dia. Tapi menurut istihsan dibolehkan. Boleh, nggak apa-apa, uang di akhir. Jadi ini nggak dipakai oleh mazhab Syafi'i, tapi yang pakai mazhab Hanafi ya. Jadi boleh kalian uangnya di akhir. Alasannya apa? Karena takutnya nanti setelah mereka nerima uang, mereka nggak ngasih jasa ke kita. Ya nggak? Tapi kan qiyas nggak boleh dihilangkan. Maksudnya apa ya? Kalau menurut Syafi'i gini, pertentangan antara istihsan bukan gini. Qiyas itu nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Kaedah umum itu nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Enggak. Menjual hutang dengan hutang itu nggak boleh. Kecuali dalam satu hal, yaitu hawalah. Itu pun diperbolehkan karena ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya maka nggak boleh. Enggak. Jadi ada istilah qiyas atau kaidah itu nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Itu harus dipegang erat-erat gitu, dipegang, nggak boleh ditinggalkan. Itu ada hadis yang mengatakan la yajuzu bai'ud daini la tabi'u dainan bidainin gitu kan. Paham nggak? Ada kan hadisnya ya? Intinya kalau hawalah diperbolehkan karena ada hadis yang memperbolehkannya. Begitu juga contoh jual beli secara paksaan, boleh nggak? Sah nggak? Tapi ada hadis yang memperbolehkannya. Maka yang diperbolehkan hanya yang sesuai hadis. Contoh adalah syuf'ah.
Ya enggak? Syuf'ah itu jual beli yang secara paksa. Saya punya rumah barengan sama adik saya. Adik saya ngejual rumah ke temennya tanpa sepengetahuan saya. Saya boleh langsung membeli dengan paksa. Dia mau nggak mau harus mau, gitu kan? Mau nggak mau tetap sah. Kalau jual beli selain syuf'ah itu nggak boleh. Tapi karena syuf'ah ada hadisnya, jadi sah. Begitu juga hawalah, jual beli hutang itu nggak boleh. Contoh jual beli hutang gimana? Saya utang ke si A punya utang ke B, ya kan? Kemudian kata si B, ke si A, saya utang ke A utang ke B. Si B ngomong sama si A, udah, kata si B, kamu nggak usah. Si A yang ngomong ke B, nanti jangan nagih ke saya, tapi jangan nagih ke si A, tapi nagihnya ke saya langsung, ya enggak? Jadi berarti nanti saya bayarnya langsung ke B, bukan ke A. Iya kan? Itu dinamakan jual beli hutang. Kenapa? Karena si A itu menjual hutangnya yang ke B dijual ke saya gitu. Oh enggak? Kalian udah belajar fikih kan ya? Masalah hawalah itu jelas kan ya? Nah, itu boleh karena ada hadisnya. Nah, sekarang kalau masalah naik bis ke Jakarta, tapi secara hukum harusnya bayar di awal. Karena zimmahnya, jasanya itu belum terbayar. Maka jasanya itu dianggap dain. Ya. Kalau saya nggak bayar di muka, saya bayarnya di Jakarta, berarti nanti bayar daini ini nggak boleh menurut semua mazhab, kecuali Hanafi. Hanafi di situ malah ngandelin istihsan. Boleh nggak apa-apa bayar bisnya di Jakarta. Kenapa? Takutnya kalau dibayar di sini nanti nyampe Cirebon banyak orang yang mau masuk, akhirnya kamu malah dikeluarin. Gitu. Atau kalau seandainya berupa jasa membuat membuat lemari seandainya. Kalau udah dibayar nanti akhirnya dia seenaknya pekerjaannya itu nggak serius gitu. Udah dibayar ini kok, yang penting selesai. Masalah bagus enggak gampang, nanti urusan nomor 2. Yang penting sekarang selesai cepat. Ini gitu. Dan beberapa masadir tasyri' yang lain. Makanya kalau Imam Syafi'i itu mengatakan manistahsana faqad syara'a, barang siapa yang menggunakan dalil istihsan maka dia termasuk orang yang membuat syariat sendiri. Dia berarti membuat syariat sendiri tanpa ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis. Karena memang istihsan itu lumayan cukup ribet aturannya. Karena istihsan itu seakan-akan kamu membolehkan sesuatu ya karena menurut kamu baik, udah itu aja. Sedangkan ukuran baik dan enggaknya orang kan beda-beda. Iya kan? Makanya kalau menurut Imam Syafi'i, ukuran baik itu ya dari syariat. Kalau menurut syariat nggak boleh, itu berarti nggak baik. Mau barang segimana baik pun menurut kalian. Contoh berakad dengan bank. Kalian semua orang mungkin ya mengatakan bahwa kita itu sangat membutuhkan bank. Tapi agama nggak memperbolehkan. Ya udah, berarti itu nggak baik, kan gitu. Babi, soalnya menurut orang, daging paling enak itu babi. Ya kan? Katanya, saya belum pernah nyicipin. Daging paling enak itu babi. Tapi ternyata agama tidak memperbolehkan, berarti itu nggak baik. Terus saya pernah ke dokter, saya waktu itu sakit kekurangan yang memang harus dirawat lama. Kata dokternya, sebenarnya makanan yang paling bergizi itu kodok. Tadi suike itu apa? Kodok apa katak sih itu? Suike itu dari kodok apa dari katak? Kodok ya. Kata dokter itu,
makanan paling bagus itu kodok katanya, swike itu Pak. Tapi kenapa orang-orang malah mengharamkan? Padahal kan di Al-Qur'an nggak ada. Sok-sokan dia. Dokter tapi sok-sokan. Ini gak baca Quran gini. Dia kan nggak ada itu di Al-Qur'an mengharamkan kodok. Tapi kenapa orang-orang Islam mengharamkan kodok? Kodok itu bagus banget katanya. Sampean kalau pengen cepet sembuh, waktu itu saya kurang darah juga. Sering-sering makan kodok. Aduh. Nah itu mungkin ya, kalau menurut sisi istihsan, bisa jadi dihalalkan. Dan memang ada yang menghalalkan kodok. Ini jangan dipakai dulu. Kalau nggak salah emang Imam Hanafi menghalalkan kodok. Tapi bukan berarti menghalalkan kodok terus akhirnya banyak makanan, enggak. Jadi setelah saya belajar fikih 4 mazhab. Fikih 4 mazhab ini saya hanya ngicipi ya. Kalau ditanyain tentang hukumnya gini-gini, fatwa ya nggak bisa saya. Maksudnya ngicipi itu mengetahui hanya bagian luarnya aja. Salah dalamannya belum tentu benar saya. Jadi memang setiap mazhab itu punya kayak kelonggaran, tapi ada yang yang sempit, nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh masalah itu ya, kayak makanan kayak kodok menurut Hanafi ya boleh, terus Nabi tuak boleh, asal nggak mabuk. Pokoknya selain khamr itu boleh. Tapi ini pendapatnya Imam Abu Hanifah saja ya. Orang setelahnya, pengikutnya itu nggak memperbolehkan, mengharamkan semua. Ini pendapat Syazami, nggak boleh diikuti. Tapi di sisi lain, beliau juga mengharamkan sesuatu yang menurut kita halal. Udang haram, cumi-cumi haram. Jadi makanan laut yang halal hanya ikan, yang bentuknya ikan. Kalau bentuknya bukan ikan, nggak halal. Kalau udang kan nggak bentuk ikan, kepiting nggak bentuk ikan, ya. Terus cumi-cumi nggak bentuk ikan. Siapa lagi? Belut nggak bentuk ikan. Itu haram semua menurut mereka. Jadi masing-masing itu punya sisi ini. Masalah wudhu, masalah membatalkannya. Kalau Hanafiyah kalau bersentuhan dengan perempuan nggak batal. Tapi yang lainnya lebih ini. Contoh, asal kalian mengeluarkan najis dari tubuh kalian, baik darah atau apa, maka batal. Jadi mereka itu punya sisi gampang, punya sisi susah untuk diikuti. Kalau saya paling enak ya ikut Syafi'i menurut saya. Selama tidak haji. Kalau haji, wudhunya enak pakai Hanafi, karena di sana pasti sentuhan sama perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal istishabulan anapun utawi istishab al masyhur kang masyhur. Alladzi huwa kang utawi al istishabul masyhur iku subutu amrin. Iku tetepe perkara fi zamanis sani dalam zaman kang kaping loro. Li subutihi karena tetepe amr fil awaling dalam zaman kang pertama. Wa amal istishab iku fahujjatun mongko hujjah indana ing dalam mungguh kita. Dunal hanafiyati ora ing dalam mungguh Hanafi. Fala zakata mongko ora ana zakat iku maujud. Indana ing dalam mungguh kita fi 20 dinaron ing dalam 20 dinar. Fi 20 ing dalam 20 apa nih dinaron dinare. Naqisatin kang kurang taruju kang laku kang payu apa 20 dinaron birawajil kamilati kelawan payune 20 dinar kang sempurna.
bil istishabi kelawan istishab. Kalau istishab yang al-masyhur yaitu subutu amrin fi zamanil awal li subutihi fi zamanis tsani li subutihi fil awal, maka itu adalah hujjah menurut kita. Contoh seperti ada orang mempunyai 20 dinar kecuali sedikit. Jadi nisabnya zakat emas itu kan apa? 20 dinar atau 20 miskol. Ada orang yang punya 20 dinar kecuali sedikit. Kurang. Nah, nisabnya kurang ya. Contoh dia punya 19 dinar lah katakanlah. Ya. Tapi harganya sama dengan 20 dinar. Katakanlah saya punya 10 dinar. Tapi 10 dinar itu cetakannya cetakan kuno seandainya. Nah, cetakan kuno yang banyak diminati, yang harganya bahkan bisa lebih tinggi. Maka bahkan harganya itu melebihi nisab seandainya. Makanya nggak wajib zakat. Kenapa? Karena ya zakat yang wajib itu hanya 20 dinar. Kalau uang saya 10 dinar, meskipun laku sampai 100 dinar. Contoh kalian punya uang 500 perak yang gambarnya orang utan. Pernah tahu? Hah? Ada yang tahu? Nah itu kan sekarang harganya tidak udah. Ya. Kalau jual sekarang, atau uang 100 rupiah yang ada gambar kapal layarnya itu. Ada yang tahu? Nah itu kalau sekarang dijual seandainya kalian punya uang itu 1 juta, itu nilainya itu bisa berjuta-juta kan. Nah, itu meskipun mencapai lebih dari 1 nisab nilainya, tapi selama barangnya itu kenyataannya nggak sampai senisab, maka nggak wajib zakat. Nah ini namanya istishab, meneruskan hukum yang sebelumnya. Ya memang dari awal memang nggak wajib zakat kalau belum 20 dinar. Ya walaupun nilainya sudah melebihi 20 dinar tetap nggak wajib zakat. Tapi kalau menurut Hanafiyah wajib zakat. Kenapa? Alasannya apa? Karena Hanafiyah itu zakat itu dengan menggunakan nilai, bukan menggunakan harta. Makanya yang memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang itu hanya Hanafiyah. Kenapa? Karena zakat itu sesuai dengan nilainya, bukan sesuai dengan barangnya. Bedanya di situ. Nah, kalau kalian seandainya kemarin waktu zakat fitrah bayarnya pakai apa? Beras ya. Untuk hati-hati kalau kalian pengen ngikut apa? Syafi'i ya pakainya beras. Kalau pakai uang, berarti kalian nggak ngikut Syafi'i. Dan kalau nggak ngikut Syafi'i harus pakai sekalian nggak dipotong-potong taklidnya. Jadi kalau kalian seandainya mau contoh zakat fitrah. Zakat fitrah itu menurut Imam Abu Hanifah hanya sah pada gandum dan kurma. Beras nggak sah. Kalau mau zakat fitrah dengan beras, maka beras tersebut nilainya harus setara dengan gandum atau kurma. Enggak. Jadi menurut Abu Hanifah, sekarang contoh harga kurma berapa? Sekilo. Ada yang tahu? Mahal kan ya? 100.000. Apa 50? Katakanlah 50.000. Ya. 50.000. Kalau 2 kilo berarti 100. Kalau 3 kilo katakanlah zakat soknya Abu Hanifah lebih banyak daripada soknya Syafi'i. Katakanlah 3 kilo kurma yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah. Kalian ngeluarin zakat fitrah menggunakan beras tapi taklidnya ke Abu Hanifah boleh, tapi syaratnya beras yang kalian keluarkan harus setara dengan harganya setara dengan 3 kilo kurma. Berarti kalau seandainya beras sekarang berapa? 10.000. Ada? Hah? Berapa? 10.000. Katakanlah 10.000. Berarti harus 15 kilo. Karena beras
kalau mau disamakan dengan nilainya apa? Kurma tadi harus 15 kilo 150.000 dibagi 10.000 berarti 15. Ya kan? Harus 15 kilo. Begitu juga kalau menggunakan uang. Kalau uang kalian mau bayar zakat fitrah pakai uang, maka harus pakai harganya korma atau gandum, bukan harganya beras. Kalau harganya beras kalian taufik. Karena menurut Abu Hanifah, beras itu nggak sah untuk dijadikan zakat fitrah kecuali berasnya setara nilainya dengan korma. Harga beras paling 3 kilo itu cuma 30.000. Kalian bayar zakat fitrah nih 30.000, saya bayar zakat fitrah. Yang penting ikut mazhab siapa? Syafi'i nggak sah, Hanafi nggak sah, ya kan? Nggak tahu kalau harga gandum. Jadi kenapa yang masalah ini ya, masalah 20 dinar atau 19 dinar tapi kalau harganya bisa melebihi 20 dinar maka wajib zakat. Karena apa? Karena takarannya Imam Syafi'i itu dengan menggunakan nilai harga, bukan menggunakan barangnya. Takaran Imam Hanafi. Wa amal adillatulan anapun utawi pira-pira dalil iku fayuqaddamu. Iku fayuqaddamu mongko den dinginaken, den dinginno. Apa al jaliyu kang pertelo minha saking adillah. Alal khafiyyi ing atase kang samar. Alal khafiyyi ing atase kang samar. Wa dzalika utawi mengkono yuqaddamul jaliyu alal khafi. Iku kadzahiri kaya lafaz zahir wal muawwali lan lafaz muawwal kang den takwil kang den tafsiri. Fa yuqaddamu mongko den dinginaken apa al-lafzu lafaz fil ma'nal haqiqi kang bangsa ing dalem makna kang bangsa hakikat. Ala maknahu ing atase maknane lafaz al-majazi kang bangsa majaz. Maka didahulukan lafaz yang hakiki daripada lafaz yang majazi. Contoh. Nah, ini biar tahu pengaplikasian ilmu usul itu gimana. Contoh yang tentang membatalkan wudu. Apa ayat tayamum itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum ayyakum ila marfuqin sambil wajib ila ka'bah. Terus wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin faj'alhu minkum min ghaiti aw lamastumun nisa wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, wa in kuntum marda, jika kalian sakit au ala safar, au jaa ahadun minkum minal ghaib, atau kalian datang dari tempat yang bawah, dari tempat yang bawah. Artinya apa? Ini majaz ya. Artinya apa? Dari WC. Artinya dari buang air ya. Aula mastumun nisa, ini punya makna hakikat, kalau ini jelas makna hakikatnya nggak diambil, ya enggak? Berarti tiap kalian dari tempat bawah terus nanti kalau ke atas lagi wajib wudu, kan enggak?
majaznya, yaitu kalau dari habis berak atau habis kencingnya. Aula mastumun nisa juga punya makna hakiki dan makna majazi. Makna hakikinya lamastum itu apa? Lamsu. Makna majazinya apa? Jima. Aula mastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan. Menyentuh itu makna aslinya apa? Ya nyentuh, ya. Kalau majazinya apa? Jima. Nah, di sini ini letak perkhilafan ya. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i itu kalau megang perempuan apa? Batal. Kalau selain Imam Syafi'i enggak batal. Ini dalam mengartikan mungkin salah satunya ini. Mengartikan lamastumun nisa. Kalau Imam Syafi'i mendahulukan makna hakikinya. Ya kan? Ya makna hakikinya lamastum itu menyentuh. Kalau menyentuh berarti membatalkan wudu. Ya kan? Tapi menurut selain Imam Syafi'i atau Imam Hanafi katakanlah, itu mereka menggunakan makna majaz yang jima. Jadi mereka mengartikan atau kalian telah kencing dan BAB, ini adalah hadas kecil, hadas asghar, atau kalian telah jima, ini hadas akbar. Artinya apa? Falam tajidu ma'an fatayam mamu sa'idan. Tayamum itu bisa menghilangkan, bisa menggantikan wudhu dan menggantikan mandi. Kalau menurut mereka, ini menunjukkan bahwa tayamum itu bisa menggantikan wudhu dan mandi. Makanya disebutkan sebabnya wajib wudhu dan disebutkan sebab wajib mandi. Makanya mereka mengartikan kata aula mastumun nisa itu sebagai jima, bukan sebagai nyentuh. Paham nggak? Kalau Imam Malik lebih membingungkan lagi. Lamsu itu tidak, jadi ini dimaknai jima. Gimana? Lamsu, benar. Lamastumun nisa ini tetap dimaknai lamsu, tapi nggak semua lamsu itu membatalkan. Kalau lamsunya itu nggak syahwat, megang perempuan tanpa syahwat sama sekali, maka nggak batal wudunya. Tapi kalau ada syahwatnya, maka batal wudunya. Mungkin beliau mengumpulkan antara makna hakiki dan majazi. Karena kalau jima ya pasti ada syahwatnya. Enggak. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang dipakai itu makna hakiki dulu. Kan di sini ya, yuqaddamul jaliyyu 'alal khafi. Al-adillatu yuqaddamul jaliyyu. Jadi itu yang didahulukan ya makna jalinya dulu, makna hakikatnya dulu daripada makna makna majaznya. Walaupun di sini Imam Syafi'i itu menggunakan kedua makna tersebut. Jadi di sini kalau menurut Imam Syafi'i boleh menggunakan satu kata dengan dua makna sekaligus. Jadi menurut Imam Syafi'i aula mastumun nisa itu artinya atau kalian menyentuh atau menjimak langsung. Jadi satu kata digunakan dua makna sekaligus itu boleh. Menurut usulnya Imam Syafi'i.
contoh lain yang ada jali dan kofi. Contoh, kalian pernah dengar tentang al-mamtuk dan al-mafhum? Pernah ada nggak sih? Kita udah bahas belum? Mantuk itu artinya ada dalilnya, yang memang ada dalilnya. Contoh gini, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil kobatan. Ya, artinya apa? Jika air telah mencapai 2 kula, maka tidak akan membawa najis. Cara mantuk yang diucapkan, yang dijelaskan dalam hadis ini adalah kalau air mencapai 2 kula, maka nggak akan najis sama sekali. Mau kena, artinya nggak akan najis. Mau kena najis seberapa banyak pun nggak akan najis. Kan gitu. Dan ada hadis yang lain, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala launihi, aparihi dulu, yaitulah pokoknya ala launihi au rihihi au ta'mihi. Nanti bisa periksa lagi hadisnya. Intinya gini ya. Saya secara naskah hadis yang pasnya gitu ya. Kalau Al-Quran saya nggak berani. Al-Quran pasti harus lihat dulu karena nggak boleh lihat dulu makna. Jadi hadis yang pertama mengatakan bahwa air kalau sudah mencapai 2 kula maka tidak akan najis. Hadis yang kedua, air itu nggak akan najis, mau 2 kula atau kurang, ya. Kecuali kalau sudah mempengaruhi terhadap warna atau bau atau rasa. Secara mantuk gitu. Ada mafhumnya, masing-masing dari hadis ini ada mafhum. Mafhumnya adalah kalau kena air kurang dari 2 kula, madunal kullataini tanah jasa biwuqoin najasa. Kan gitu ya, madunal kullataini tanah jasa biwuqoin najasa. Kalau ini mafhumnya, yang ini mafhumnya adalah la yanjusul kok alma'u najis yanjusul ma'u bi taghayyuri sifati. Kan gitu. Itu namanya mafhumnya. Sekarang lebih kuatan mana mantuk dan mafhum? Lebih kuatan mana mantuk dan mafhum? Jelas lebih kuatan mantuk. Artinya yang diucapkan. Kalau saya bilang nanti kalau saya datang jam 12, kamu kasih saya makan ya, seandainya gitu. Kan ada mafhumnya. Berarti, kalau ternyata datangnya nggak jam 12, nggak usah dikasih makan. Saya datang jam 1, laparan, saya nggak usah dikasih makan. Karena apa? Kan bukan berarti gitu padahal. Jadi mafhum itu belum tentu benar, ya nggak? Saya bilang jam 12, kalau saya datang jam 12, nanti saya kasih makan.
Jadi gitu. Bukan berarti nanti kalau saya datangnya jam 1 terus jangan dikasih makan. Iya kan? Tapi kalau yang omongan saya jelas benernya. Artinya kalau saya tepat datang jam 12, berarti saya harus dikasih makan. Tapi selain itu belum tentu benar. Atau kalau berarti kalau saya datangnya ternyata saya datangnya jam 11, oh nggak usah dikasih makan. Tadi bilangnya kalau datangnya jam 12. Ya enggak? Jadi mafhum itu belum tentu benar. Tapi ini mantuknya. Ketika air telah mencapai 2 bulan, maka tidak akan najis. Ini mafhumnya. Mafhumnya, kalau kurang 2 bulan, maka bisa jadi najis. Nah ini mafhum ini kan dipakai oleh Imam Syafi'i. Ya enggak? Mafhum ini kalau ada air kurang dari 2 bulan kena najis langsung najis. Pakai nggak oleh Imam Syafi'i? Dipakai kan? Tapi oleh pengikutnya banyak yang nggak pakai. Kenapa? Mereka mengatakan ini Ini tuh mafhum. Kalah oleh mantuknya hadis ini. Dia hadis ini mengatakan air artinya mau 2 bulan atau enggak, mau 2 bulan lebih atau kurang, selama dia enggak berubah, maka enggak najis. Makanya pengikut Imam Syafi'i banyak yang enggak ikut kaulnya Imam Syafi'i masalah air kalau kurang dari 2 bulan, contoh satu ember, kena najis, enggak berubah, najis kan? Kalau menurut Imam Syafi'i najis, pengikutnya banyak yang enggak. Kenapa? Mereka mengatakan Imam Syafi'i ini keluar dari kaidahnya sendiri. Imam Syafi'i mengatakan bahwa didahulukan yang jali daripada yang kofi. Yang jali jelas yang mantuk. Yang mantuk itu jelas kalau ada air, ya, terus gak berubah, maka apa? Gak akan najis. Air kena najis gak berubah, gak akan najis. Tapi justru kenapa Imam Syafi'i malah pakainya mafhum? Di mana mafhum itu mengatakan bahwa air yang kurang dari 2 bulan itu bisa najis ketika kena najis. Makanya pengikutnya banyak yang gak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, justru malah setujunya sama Imam Malik yang mengatakan air itu selama nggak berubah maka nggak najis. Namanya.
Kalau dalam hadis itu sebenarnya Imam Syafi'i lebih menekankan taksis. Paham ya? Jadi hadis yang kedua mentaksis hadis yang pertama, hadis pertama mentaksis hadis yang kedua. Jadi akhirnya kesimpulannya, kalau air kurang 20, maka karena najis apa? Langsung najis. Jadi pakainya mafhum yang sini kalau kurang 20. Kalau lebih dari 20 baru pakai ini. Kalau lebih dari 20 itu nggak akan najis, selain najis. Jadi air yang tidak akan najis itu ditafsir dengan air yang lebih dari 20. Itu nggak akan najis selama belum berubah sifatnya. Tapi ya kembali lagi nanti akhirnya apakah mafhum itu bisa mentaksis makhluk dan lain-lain. Itu pembahasannya lumayan lah juga. Jadi akhirnya kenapa ada beberapa pengikut mazhab yang keluar kaulnya justru nggak setuju sama sahibul mazhabnya itu ya gitu. Jadi mereka menganggap Imam Syafi'i ini sudah punya kaidah tapi beliau sendiri malah keluar dari kaidah tersebut. Makanya akhirnya ulama-ulama tersebut malah ngikut ke kaidahnya Imam Syafi'i. Justru akhirnya keluar. Kayak contoh masalah, kalian tahu kan ya, ada kaul qadim itu dinasakh oleh kaul jadid kan ya. Pernah dengar? Jadi semua kaul qadim itu dinasakh oleh kaul jadid kecuali dalam 16 atau 17 masalah. Kenapa? Karena dalam 16 masalah tersebut justru Imam Syafi'i itu keluar dari kaidahnya sendiri dalam menentukan kaul jadidnya. Beliau akhirnya malah pengikutnya itu yang malah kembali ke kaidahnya Imam Syafi'i sendiri. Makanya kenapa ditarjih kaul yang 16 itu, yang 16 kaul itu yang dari kaul jadid, kaul qadim itu ditarjih daripada kaul jadid. Bingung saya. Ada kaul qadim 16 atau 17. Itu yang lebih rojih daripada kaul jadid. Kenapa? Karena ternyata lebih sesuai kaidahnya Imam Syafi'i sendiri. Wal mujibu ay fayuqaddamu al mujibu. Wal mujibu lan den dinginaken apa kang jalari atau nyebabno. Lil ilmi maring yakin alal mujibi ing atase kang jalari, lil dzanni maring dzan. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono yuqaddamu al mujib lil ilmi alal mujib lil dzanni. Iku kal mutawatiri kaya dalil mutawatir wal ahadilan dalil ahad. Fa yuqaddamu mongko den dinginaken apa al awal ka pertama. Itu mutawatir. Illa ayyakuna kecuali yen to ana apa awal iku aman iku umum. Fa yukhassu mongko den khususno apa awal bitsani kelawan kang kaping loro yaitu ahad. Kama taqaddama, kama kaya contoh taqaddama kang wis lewat apa ma min takhsisil kitabi nyatane atau bayane naksis kitab disunnati kelawan hadis. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an bertentangan dengan hadis maka didahulukan Al-Qur'an, kecuali kalau Al-Qur'an itu umum dan hadis itu khusus, maka hadis itu bisa mentaksis Al-Qur'an dan itu sudah terlewat. Ada nggak ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan hadis? Ada beberapa. Makanya ilmu tauhid, kalian tahu ilmu tauhid ya? Ilmu tauhid itu
landasannya harus yakin, harus mutawatir. Makanya kebanyakan tauhid itu landasannya Al-Quran. Kalau hadis itu nggak bisa pakai landasan tauhid. Kenapa? Karena beberapa hadis justru malah bertentangan dengan Al-Quran. Contoh, Al-Quran menyatakan laisa kamitslihi syai'un, jelas Allah itu nggak menyerupai apapun. Atau apapun, tidak ada apapun barang yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah. Tapi di hadis-hadis itu kan banyak muskil. Ya kan? Makanya hadis itu biasanya di takwil atau ditafsiri dengan makna yang yaliku billah. Contoh, neraka itu terlalu panas hingga akhirnya secara zahir hingga akhirnya Allah menginjakkan kakinya di neraka. Gimana ya? Ya kan? Jadi di tauhid itu banyak hal-hal yang kalau dimaknai zahirnya itu sangat bahaya. Contoh, Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa saya bermimpi. Bukan bermimpi. Semalam Allah meletakkan jarinya di dada saya hingga saya merasakan dinginnya tangan Allah. Itu ada hadis. Maka itu nggak bisa dipakai hadis-hadis yang seperti itu. Atau contoh, ada hadis yang menyatakan Nabi menanyai anak kecil, di mana Allah? Katanya fis sama. Itu nggak bisa dipakai juga. Hanya ketika ada pertentangan Al-Quran dengan apa? Hadis, jelas menang Al-Quran. Terutama kalau memang sangat bertentangan. Kalau nggak bertentangan ya ditaksis. Contoh yang taksis udah ya banyak banget. Contohnya udah kelewat. Wanutku lan den dinginaken apa mantuk. Dalil mantuk, dalil yang diucapkan. Min kitabin bayane Al-Qur'an wa sunnatin lan hadis. Alal qiyas, ngatasi qiyas. Illa ayyakuna, kecuali yen to ana apa annutku mantuk iku aman iku umum, fayukhassu mongko den taksis apa annutku bil qiyasi kelawan qiyas kama kaya keterangan taqaddama kang wis ingin apa. Begitu juga didahulukan dalil yang mantuk daripada qiyas. Contoh lagi adalah gini. Kalau saya beli hewan, beli sapi atau kambing, kelihatannya gede banget. Ya. Contoh, beli dengan harga kambing itu harganya 2 juta seandainya. Ya kan? Terus saya beli karena kelihatannya gede. Setelah itu saya persusunya. Setelah susunya diperas, ini ternyata kurus. Maka saya boleh khiyar aib, enggak? Khiyar aib mengembalikan kambing tersebut, ya kan? Saya minta uang 2 juta. Dan yang saya kembalikan selain kambing adalah 1 sok apa? Kurma. Ya enggak? Itu ada di hadisnya, ya enggak? Ada kan di kitab fikih
Mas apa sih? Denpeng istilah dipeng. Tahu nggak? Kambing yang tidak diperas susunya. Jadi kambing biasanya diambil susunya, terus sengaja nggak diambil susunya berhari-hari supaya kelihatan gemuk, ya kan? Kemudian dijual. Yang pembeli merasa ditipu. Ini kok setelah saya ambil susunya kok malah kelihatan aslinya, ternyata kurus kambingnya. Maka kata Nabi, kembalikan kambingnya beserta satu sok kurma. Jadi mengembalikannya satu kambing dan sok kurma. Padahal secara kiasnya gimana? Kalau orang mengembalikan barang gimana? Kiasnya itu, kaidahnya. Kalau orang mengembalikan ya kita kembalikan apa yang kita ambil, kan gitu. Tadi ngambilnya apa? Susu. Kenapa yang dikembalikan? Kurma. Itu nggak boleh menurut kias, nggak boleh. Tapi berhubung ada anutkunya, ada mantuknya, maka bukan nggak boleh, malah harus. Tahu nggak? Jadi ketika ada orang beli kambing dan kambingnya ternyata kayak gitu, keadaannya aslinya kurus, tapi karena lama nggak diperas susunya, akhirnya kelihatan gemuk. Maka ketika mengembalikannya kambing plus satu sok kurma yang mungkin antara berapa ya, 3 kilo kali ya kurma, mungkin nggak tahu sih, mungkin 3 kilo kurma. Bukan mengembalikan susu yang sudah diambil. Makanya kalau menurut Hanafiyah, hadis itu nggak dipakai. Hadis itu nggak dipakai karena kiasnya lebih kuat daripada hadis menurut beliau. Tapi kalau Imam Syafi'i dan ulama lain selain Hanafi tetap menggunakan hadis itu. Pokoknya mau susunya sebanyak apa, mengembalikannya ya tetap satu sok kurma. Jadi mantuk itu lebih dahulu kan daripada kias. Contoh lainnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, masalah syuf'ah. Orang membeli itu kan nggak boleh paksa, ya kan? Tapi berhubung ada mantuknya, ada hadisnya, maka boleh akhirnya. Kalau hanya permasalahan syuf'ah. Atau bai'ul aroya, kan? Pernah dengar bai'ul aroya? Itu menjual kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah di bawah. Yang di pohon itu masih basah, yang di bawah itu sudah kering tanpa ditimbang, tanpa ditakar. Itu kan secara kias nggak boleh, riba itu, ya kan? Al jahlu bil mumasalah kahaqiqatil mufadalah. Kita nggak tahu timbangannya yang di atas berapa, yang di bawah berapa, maka hukumnya seakan-akan ya itu udah jelas-jelas beda, nggak sama lagi timbangan. Maka itu hukumnya riba, harusnya secara qiyas riba. Tapi berhubung ada hadis yang memperbolehkannya, maka boleh akhirnya. Contoh masalah asyatul apa sih itu al-musarrah ya? Ya contoh adalah misal lu nukti al-ladzi yukhaliful qiyas. Contohnya adalah syuf'ah, al-milku bisyuf'ah.
yajuzu fiha abdul bai'i bil iqrar wal qiyas la yajuz bai'ul araya yajuzu fihi bai'u ribawiyyin bimithlihi ma'al jahli bil mumathalah wal qiyas la yajuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal wal qiyasul jalilan den dinginaken apa qiyas kang al jaliyu wal qiyasul jalilan den dinginaken apa qiyas al jaliyu kang jelas pertelo alal khafiyyi ing atase qiyas kang samar. Wadzalika utawi mengkono yuqaddamul qiyasul jali alal khafi iku ka qiyasil illati kaya qiyas illah wa qiyas ala qiyasis syabahi ing atase qiyas syabah. Fa in wujida mongko lamun den temu finutqi ing dalam mantuk min kitab finutqi ing dalam dalil mantuk min kitabin nyatane kitab au sunnatin atau sunnah hadis apa ma perkara yughayyiru kang ngrubah apa ma al asla ing hukum asal ayil adama tegese ora ana al asliya kang bangsa asal alladzi yu'abbaru kang den tembungaken anistishabihi saking nglanggengno asal apa bistishabil hali kelawan istishabul hal. Fa in wujida fawadihun mongko iku pertelo fawadihun mongko iku pertelo annahu utawi sak temene kelakuan annahu utawi sak temene kelakuan iku yuk malu den amalaken apa binutqi kelawan dalil kang den ucapaken kang dalil mantuk apa binutqi kelawan dalil kang den ucapaken wa illa lan lamun ora wujida ay wa illam yujad tegese lamun ora den temu apa zalika mengkono ma yughayyiru al asla fayustashabu mongko den langgengno atau den terusno apa al halu tingkahe atau keadaan ayil adamu tegese ora ana al asliyu kang bangsa asli atau asal ayyuk malu tegese den amalaken apa bihi istishabul hal. Kalau dulunya tidak ada dalil, maka kemudian tidak ada dalil, maka tetap digunakan yang dulunya. Contoh kayak apa? Puasa Rajab. Puasa Rajab itu nggak wajib. Dulunya nggak wajib, sebelum Islam nggak wajib, bahkan setelah datang Islam nggak wajib dan nggak ada dalil yang mewajibkan. Maka diteruskan hukum. Artinya nggak wajib. Beda kalau ternyata dalam Islam ada dalilnya, ada dalil yang mewajibkannya, katakan, maka ya akhirnya wajib. Gitu, intinya gitu. Intinya dalam ilmu usul fikih itu ketika mengambil dalil yang paling diyakini daripada yang masih mauhum atau masih madhum. Tapi ketika lebih memahami lagi, ketika lebih memulai menyelami, itu justru yang ada itu malah makin bingung. Mereka mempunyai kaidah, tapi ketika saya baca ya, ini saya sendiri baca itu seakan-akan mereka malah
keluar dari kaedahnya sendiri. Contoh Imam Syafi'i itu enggak memperbolehkan istihsan, tapi beliau melakukannya. Contohnya Imam Syafi'i itu istihsan musafahah ba'da sholat. Setelah sholat itu apa? Musafahah atau salaman. Enggak ada dalilnya. Menurut orang Wahabi kan bid'ah. Menurut Imam Syafi'i ya boleh itu istihsan, boleh-boleh aja. Ibaratnya kalau muslim itu kan kalau habis bepergian terus ketemu sama muslim lain itu sunnah perpapasan. Sunnah apa? Salaman. Sholat itu katakanlah dia itu sudah pergi, hatinya pergi ke alam ibadah. Jadi ketika salam itu ketika seakan-akan dia pulang lagi ke tempat semula. Jadi seakan-akan pada saat sholat itu ya dia nggak ada di situ. Makanya ketika selesai sholat sudah selesai, ketemu lagi ya, sunnah salaman, istihsan. Ya nggak tahu. Ini zaman sekarang kan orang Wahabi mengatakan saya itu lebih Syafi'i daripada kalian. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i itu idza shahhal hadis fahuwa madhhabi katanya. Kalau ada hadis sahih maka itu adalah mazhab saya. Sedangkan saya mengamalkan hadis yang sahih. Berarti saya mengamalkan hadisnya Imam Syafi'i. Saya berarti sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Pokoknya asal ada hadis sahih amalkan. Contohnya kunut subuh. Kunut subuh itu kan menurut mereka hadisnya dhaif. Maka berarti orang yang pengen ikut Imam Syafi'i itu berarti nggak usah usul kunut subuh. Karena hadis yang sahih mengatakan nggak ada kunut subuh, katanya gitu. Mereka nggak tahu. Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, bolehkah seseorang mengklaim bahwa Imam Syafi'i salah dalam kaedahnya? Katakanlah Imam Syafi'i mengatakan kalau menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Padahal ada hadisnya jelas banget. Nabi itu kalau sholat malam di kamar, itu sholatnya itu kehalangan Sayyidah Aisyah. Ya, ada ya hadis. Itu kalau mau sujud, itu dipinggirin dulu Sayyidah Aisyah. Susah kalau nggak nyentuh. Ya. Terus ada juga hadis yang Nabi mau sholat kemudian mencium Sayyidah Aisyah baru sholat. Itu susah. Untuk nggak ngikut hadis itu susah. Berarti nggak batal karena itu hadis sahih. Kan katanya idza sahal hadis sawab. Tapi kenapa Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis tersebut? Apa Imam Syafi'i nggak tahu? Mustahil Imam Syafi'i segitu masyhurnya Imam Syafi'i nggak tahu. Jadi kata Imam Nawawi, kalau orang mau mengklaim bahwa Imam Syafi'i itu nggak pernah melihat hadis ini, atau Imam Syafi'i itu pendapatnya salah karena mengambil hadis yang ini, maka seenggaknya dia harus hafal semua kaulnya Imam Syafi'i, harus melihat semua kitabnya Imam Syafi'i, semua nukilan yang dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu nggak cuma kitabnya yang ada di Al-Um, terus yang di Al-Imla, terus di mana? Risalah, terus di Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buaiti, itu nggak cuma itu. Banyak juga ashabul wujuh yang menukil kaul-kaul Imam Syafi'i yang tidak tercantum dalam kitab-kitab tersebut. Makanya susah. Untuk menyalahkan mustahil itu susah banget. Karena mereka bisa pindah dari hadis sahih ke hadis dhaif pun bisa. Dengan alasan yang sangat kuat bagi mereka. Tapi kalau secara kaidah kan enggak. Kaidahnya harus ngambil yang paling kuat daripada yang lemah, kan gitu. Tapi dalam beberapa keadaan Imam Syafi'i justru mengambil yang lemah. Zahirnya lemah menurut kita. Tapi menurut Imam Syafi'i itu enggak lemah. Contoh masalah kunut. Kunut subuh itu kan hadisnya itu yang meriwayatkan Abu Daud kan. Tapi itu sudah disahihkan oleh Abu Daud.
disahihkan oleh Imam Nasai, disahihkan oleh Imam Nawawi, oleh Imam Syafi'i sendiri juga. Imam Syafi'i itu ya hadis. Kalau beliau mensahihkan hadis ya udah jelas sah. Walaupun seandainya katakanlah kata Imam Bukhari enggak sahih. Tapi Imam Syafi'i ya punya cara sendiri dalam hal mensahihkan hadis. Kalau Imam Syafi'i mensahihkan hadis ini udah bisa diterima. Enggak perlu mendengar ucapan orang lain. Ya, Imam Syafi'i juga ahli hadis, kan gitu. Jadi ya makanya tashih itu ijtihad. Bisa jadi hadis ini disahihkan oleh ulama ini tapi didhaifkan oleh ulama ini. Sedangkan orang itu biasanya yang lebih mengetahui keadaan seseorang itu adalah muridnya sendiri. Itu ada dalam kitab mustalah hadis itu, bahwa kalau seandainya contoh ada hadis diriwayatkan oleh katakanlah Imam Tirmidzi. Yang satu Imam Tirmidzi, menurut Imam Tirmidzi hadis ini sahih. Terus ada imam lain, contoh Imam Nasai mengatakan bahwa hadis itu enggak sahih, dhaif. Siapa yang dimenangkan? Dalam hal ini secara zahir yang dimenangkan Imam Tirmidzi, karena beliau lebih tahu kesahihan hadis ini. Contoh Imam Nasai mengatakan, si fulan ini orangnya dhaif. Enggak bisa. Karena Imam Tirmidzi itu lebih mengetahui gurunya daripada orang lain gitu. Intinya kalau saya sendiri ya belajar ilmu usul fikih itu hanya untuk mengetahui cara pemikiran mereka sedikit. Walaupun ketika diteruskan yang ada malah nggak masuk akal. Beliau ini kan ya punya banyak pertimbangan. Yang ditulis di sini ternyata beliau banyak keluar dari kaidah-kaidahnya sendiri. Allahu a'lam. Kayaknya saya udah nggak masuk lagi, kalau maksudnya nggak ada istirahat, udah selesai. Saya harus pulang.